Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skuingoding. Pada video dan kesempatan yang berbeda ini kita akan sharing bagaimana cara update atau edit data menggunakan modal box dari Bootstrap di PHP natif ya. Jadi dia edit data di modal box dengan edit data di halaman yang berbeda itu berbeda cara ya. Misalkan teman-teman nanti punya cara lain dari video ini tidak sama, misalkan lebih baik, ya ambil saja. Di sini saya akan sharing apa yang telah saya pelajari atau yang saya dapatkan saat ini gitu. Jadi kita langsung ke pembahasan ya. Pertama kali teman-teman harus download dulu ya jQuery versi berapa gitu. Saya menggunakan 3,41, di load di bawah. Kemudian sebelumnya kita lihat dulu halamannya ya. Kita lihat sekarang seperti ini halamannya. Jadi belum ada tombol edit sama sekali. Nah, kemudian kita mau tambah tombol edit dengan cara begini ya. Langsung ditambah di bagian ini, misalkan A, kita pakai A, tapi kita nggak pakai hrefnya. Kita langsung kasih ID untuk tombol anchor ini ya. Jadi kita ID misalkan di sini kita buat bisa kayak ini, ubah apa misalkan tombol ubah ya, tombol ubah aja gini. Kemudian kita kasih data toggle-nya, dia modal. Kemudian data targetnya kita nanti bakal buat yang namanya modal ini aja, ubah modal ini ya. Untuk selanjutnya kita bisa buka dokumentasi Bootstrap, kita gunakan Bootstrap misalkan. Jadi kita pergi ke bagian komponen, cari modal, kemudian kita copy yang ini ya, yang bisa seperti ini. Nah, kita copy ini aja, kita letakkan di bawah, boleh di mana. Ini saya punya tambah, yang kita letak di bawah di sini. Bisa buat modal ubah data produk ya. Kita paste di sini, terus kita hapus saja bagian tombolnya karena kita menggunakan yang anchor tadi. Lalu ID-nya kita kasih tadi modal ubah kan. Kita lihat lagi, ubah modal. Oke. Jadi ubah modal ini. Oke. Kita tes dulu. Ini belum ada karena belum ada tulisan ya. Kita bisa buat di sini ubah ini, refresh. Ini ini karena belum ada kelasnya ya. Saya taruh kelas di sini, kelas btn sm btn warning. Oke, kemudian kita juga bisa taruh di sini i ya. Misalkan i ini, tutup i-nya, kita kasih kelasnya fa edit ini. Terus kita kasih tulisannya ubah. Kita lihat. Nah, ada ya. Nah, kalau kita klik ubah ini, nah dia akan muncul modalnya, modal boxnya. Tuh. Oke. Ini ada modal box. Kemudian kita pergi ke modal boxnya lagi. Kita edit dikit dulu ya modal boxnya. Kita hapus tombol close-nya. Karena sebenarnya template ini dia menggunakan Bootstrap 3, cuma tadi saya menggunakan modal box yang dari Bootstrap versi 4. Ini kita hapus saja. Gini. Dan saya mau nambah satu dikit kelas di headernya punya saya sendiri, CSS. Oke. Jadi kalau kita klik ubah, dia gini. Terus kita title-nya kita kasih H3. Oke, kita kasih sini form ubah data produk ini ya. Terus di bagian ini ya, buttonnya tipenya kita buat submit ya. Submit, ini udah betul. Kemudian nanti saya mau kasih name di sini, ubah. Lalu kita buat di sini update. Kita refresh lagi, kita lihat. Udah ya update. Oke.
Sekarang kita apa yang perlu kita tambah dulu sebelum kita buat lanjut modal boxnya. Yang perlu kita lakukan, misalkan kita menggunakan halaman berbeda, kan ini kita bisa taruh href, terus sini nanti bla 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 bla, terus kita bisa arahkan misalkan ID-nya berapa gitu kan. Itu kalau kita menggunakan yang ke halaman lain. Nah, karena kita menggunakan modal box, tidak seperti ini caranya. Jadi hrefnya kita nggak perlu. Terus di bagian sini kita bakal ambil semua data ini. Untuk apa? Untuk value-nya si update di modal box nanti. Jadi misalkan ini kita butuh berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti butuh ID lagi 7 berarti kan. Oke, 7. Jadi kita langsung grab misalkan data ID. Kita buat, dia ambilnya dari sana. Ini PHP echo $row, kemudian ambilnya dari ID produk. Ini dari database saya. Nanti teman-teman sesuaikan dari database-nya masing-masing. Kemudian di sini kita copy aja. Kita word wrap dulu. Nah, jadi di sini sekarang kode produk ya. Kode produk di paste lagi. Di sini sekarang nama produk. Ini saya akan mempercepat videonya. Teman-teman sesuaikan dengan apa yang ada di database. Oke, ini udah ada ya data-datanya, diambil semua dari sini. Nah, kita mau edit. Jadi kan mau kita tampilkan value-nya. Misalkan kita bisa buat di sini formnya dulu. Kita ambil dari Bootstrap aja lagi, misalkan forms. Kita ambil satu ya. Ini boleh nih. Yang mana? Yang ini aja. Oke, kita copy. Sini kita buat form dulu. Yang actionnya tetap di halaman ini, actionnya, kemudian metodenya kita gunakan post. Terus dalamnya kita paste ini. Ini kita hapus saja sampai ini boleh. Ini ya. Terus for yang pertama kan ID. Kalau ID nggak perlu ini. Bisa kita bilang ini nama produk lah dulu. Lihat nama produk, oke. Nama underscore produk ini ya. Kemudian di sini kita kasih nama. Oke, kalau kita lihat kayak mana? Refresh, kita klik ubah, udah ada nama di sini. Oke. Ini kan value-nya belum ada. Nah, ini dibuat dulu biar banyak sesuai dengan database-nya. Sekarang saya percepat videonya. ID-nya di ini ya, diperlukan ya nanti. ID sama name-nya. Name-nya juga butuh untuk nanti dia dikirim ke database gitu. Sebelum itu kita tambah dulu di sini satu input, tipenya hidden. Untuk apa dia? Untuk ID-nya. Jadi nanti database saat kita update tahu data yang mana yang mau kita update. Jadi berdasarkan ID-nya. Name-nya nanti ID produk. Ini nah, ID-nya juga ID produk. Nanti kita buat value-nya. Sekarang kita perbanyak yang ini dulu. Misalkan di sini oke, udah sampai sini ya. Ada ID, kode produk, nama produk, jenis, stok produk, harga produk, dan detail produk. Nah, sekarang kita lihat dulu formnya gimana, udah bentuk modalnya. Ini kita close saja ya. Kita klik ubah. Nah, udah banyak ya. Ada kode, nama, jenis, stok, harga, dan detail. Oke. Sekarang kita akan menampilkan, karena kan mungkin kita mau ngubah data kodenya aja, tapi nama produknya nggak mau kita ubah. Jadi kan perlu dia set value-nya biar nggak perlu diisi semua, karena yang perlu kita ubah kode aja gitu kan. Nah, caranya kita bakal menggunakan nanti jQuery ya. Jadi tadi kan kita udah mengirimkan datanya, data ID, semua data yang diperlukan di sini. Oh, ini ada yang salah. Data ID ini harusnya kode ya, kode. Kemudian ini data nama ini, kemudian data jenis, lalu data
stok, data harga, kemudian lanjutnya ada data detail yang terakhir. Nah, data ini bakal kita tangkap nanti menggunakan jQuery, lalu kita isikan ke value menurut atau berdasarkan ID dari masing-masing si inputnya gitu ya. Nah, caranya gimana? Ini kan udah kita load scriptnya di jQuery-nya. Lalu kita gunakan bisa di bawah sini. Ini ya. Yang pertama, cari dulu tombol ID tadi. Tombol ubahnya, ID-nya, ubah, ID, tombol ubah kan. Nah, bisa kita pakai ini dolar dokumen gini. Saat diklik, apa yang diklik? ID, tombol ubah ini. Lalu jalankan fungsi berikut gitu kan. Oke. Nah, pertama kita akan mendeklarasikan, mendefinisikan variabelnya dulu. Bisa kita buat let untuk ID produknya, let ID aja. Terus cari $this, cari yang ada di luar, yang datanya itu tadi apa? ID, data ID kan, udah betul nih, data ID. Terus ini bisa kita copy paste saja, ini sekitar 246. Terus bisa kita lihat di sini ada kode, nama, jenis, stok, harga, dan detail. Ini kita ubah aja sesuai ya, kode, terus baru detail. Sekali lagi saya ulangi, kalau ada alternatif atau cara-cara yang lain yang lebih cepat, lebih mudah, atau lebih efisien bisa digunakan. Saya sendiri ini belajar dari tempat lain. Kalau nggak salah waktu itu di channel Yuk Ngoding, ya betul, di channel Yuk Coding ya. Saya belajar di situ juga nih untuk edit modal box. Jadi di sini saya hanya ingin sharing balik gitu apa yang saya dapatkan gitu. Itu yang cara saya. Nah, tapi di channel yang saya di video yang saya pelajari, dia menggunakan modal boxnya untuk CI. Jadi di sini kita menggunakan PHP native. Oke. Jadi setelah diambil variabelnya, datanya, setiap datanya dimasukkan ke dalam variabel. Sekarang kita mau ambil ID masing-masing dari input ini dengan cara seperti ini. jQuery, tolong carikan elemen yang mempunyai ID apa tadi? ID product ini kan. ID product. Kemudian isi file ya. Karena kan value yang kita perlu. Tapi kalau misalkan kayak semacam kita buat detail, kita perlunya teks gitu, karena kita nggak perlu input kan kalau untuk detail. Jadi karena ini untuk update, kita value-nya yang kita mainkan. Misalkan value-nya apa? Nah, ID produk, value-nya ya ID ini, data yang dikirim tadi di atas ya. Jadi gini teman-teman, saat diklik tombol ubah ini tombol ubah, dia bakal munculkan satu modal yang di modal itu mempunyai elemen ubah modal gitu kan. Terus dia mengirimkan beberapa data ke dalam modalnya. Ada data ID yang diambil dari row ID produk yang kita for each di sini. Kemudian diambil lagi data kode, data nama, dan data lainnya sesuai yang diperlukan gitu kan. Nah, baru setelah itu kita tangkap dia menggunakan beberapa variabel di sini. Setelah kita tangkap, kita ambil lagi, kita tangkap lagi ID dari input si modal boxnya. Kita ambil dia ada ID produk, kemudian kode produk sampai dengan detail produk. Itu kita tangkap persatu persatu. Kemudian kita isi value-nya. Value-nya sesuai dengan ID-nya. ID produk sesuai dengan ID gitu. Bisa buat kayak gini. Nah, terus kita paste saja sampai 2 4 6 7 2 4 5 6 7 gitu. Nah, jika sudah seperti ini, kita save, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Kita klik ubah. Ada yang nggak bisa nih. Kenapa nggak bisa? Kita tracking dulu ya. Jadi dia nyari ID tombol ubah. Dia tangkap semua data ini. Kita tangkap ID produk, kita isi ID. Kode, nama, jenis, stok, harga, dan detail. Ini betul, nah ini betul. Ini betul. Mungkin
Ini post ini belum ya, belum masuk ke sini ya. Jadi di sini kelas TMTNSM warning ID tombol ubah modal target ubah modal. Kita lihat, saya rasa kan dia nggak bisa langsung nangkap ini ID produk. Kalau kita cari ID produk ini, Ctrl D, nah dia ada di beberapa tempat. Nah, bisa kita lihat ya. Kalau ditambah ada nggak? Mungkin ditambah ada juga nih. Nah, betul kan? ID ini dah. Jadi sebenarnya kita nggak boleh sekali ambil. Kalau saya rasa ini butuh dia nyari ke elemen lain dulu. Bisa kita buat sini kelas modal body. Sini dia nyari di dalam modal body yang mempunyai tombol ubah ini. Jadi dia menangkap tombol ubah, di mana tombol ubah kan dia directnya ke modal ubah tadi di sananya, data targetnya. Baru dia kita cari kelas modal body, di dalamnya yang ada ID kode produk. Kita refresh, kita lihat kodenya ya. Nah, kodenya muncul kan? Betul kan? Jadi kita nggak boleh langsung mencari satu ID seperti itu. Kita butuh lebih dalam mengambil elemennya. Ini bisa kita copy aja, paste sini, kemudian kita paste lagi. Nah, kita lihat sekarang, kita refresh, kita klik ubah. Nah, semuanya muncul lah. Kita lihat sesuai nggak. Ini ada kodenya A10, namanya pulsa, jenisnya sel, stok 999. Kita klik ubah. Nah, muncul ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita masuk ke function. Kita bakal membuat data yang di dalam modal itu saat diklik update. Saat diklik update, nanti dia bakal ngupdate di database-nya si MySQL gitu ya. Jadi kita buka function. Di sini kita akan tambah satu. Misalkan ini. Nah, di sini update data ya. Kita buat function baru namanya ubah produk misalkan. Nanti yang di dalam form itu data-data postnya akan ditangkap oleh variabel data. Ini saya pelajari dari channel Web Programming Unpas. Teman-teman kalau mau belajar PHP dasar boleh ke sana. Terus nanti kita bakal nangkap yang pertama ID-nya ya. Kita bisa kasih variabel ID sama dengan $data itu dari mana? Dari yang name-nya ID produk ya. ID produk. Bisa kita lihat di mana. Ini ya yang kita tangkap per inputnya. Nah, kita bakal tangkap ini ID produk. Nah, si ID produk sudah ada value ya, sudah ada, cuma karena dia tipe inputnya itu hidden, tipenya hidden, jadi nggak muncul di modal box gitu. Sebenarnya ada. Nah, jadi yang kita ambil name-nya, karena ini akan disinkronkan ke database-nya. ID produk ini kita paste saja ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal input atau update dia, insert ke database, tapi dengan cara update, bukan menambah data baru ya. Jadi gimana caranya kita bisa buat seperti ini ya. Kita bisa buat query-nya dulu atau langsung seperti ini, MySQL query. Di dalamnya kita ambil koneksinya, kita ambil dari sini, global $con. $con ini mengandung koneksi ke database-nya ya. Kemudian sini kita bisa buat misalkan update apa nih, kita tabelnya butuh kan. Kalau punya saya berarti update tabel produk, update tabel produk. Kemudian kita set. Nah, kita set dia gimana. Ini saya enter aja ya biar mudah dilihat. Ini ya, kita set berarti yang pertama
kodenya, ID-nya nggak perlu kita set. Jadi kode produk seperti ini itu sama dengan apa ya, kode gitu, bisa kita ambil seperti itu aja, kode. Kemudian kita buat koma dia gini ya, terus kita buat di bawahnya apa, kita lanjut ya dari nama sampai detail, kita buat semuanya nama. Ini nggak perlu koma, ini di akhir baru kita buat where. Jadi biar nggak ke-update semua data, kita menggunakan where ID produknya itu sama dengan $ID. Nah, kita nggak buat seperti ini, nggak masalah karena ID berbentuk integer ya. Oke, saya rasa ini udah betul. Cuma kita perlu kembalikan sesuatu untuk menunjukkan bahwa datanya berhasil diupdate gitu ya. Saya di sini menggunakan misalkan MySQLi, terus dia affected rows, apa yang berubah database-nya gitu. Oke. Kemudian di produk ini kita tambahkan pesan keberhasilannya. Ini bisa kita copy aja ya. Ini kita copy, kita letakkan di sini. Lalu kita ubah ini. Ini tadi diambil dari name tombolnya, name button yang ada di modal box. Tadi kan punya kita ubah. Nah, kita bisa ubah ini, ubah. Terus ini nama functionnya. Jika ubah produk yang dikirim $post dari modalnya, terus dikembalikan oleh si function itu lebih besar daripada 0, artinya ada database yang berubah, maka dia akan 1. Kalau nggak berubah dia minus gitu kan. Ini berarti kita munculkan pesan bahwa datanya berhasil diubah gitu. Ini salah nih, berhasil diubah, dia dikembalikan ke halaman produk.php. Kemudian kita tes. Misalnya kita mau ubah ini pulsa tembak ini menjadi pulsa aja. Nah, pulsa aja. Ini tipenya tetap 50, cuman harganya jadinya ini karena mahal nih kayak. Bisa kita buat nih 55.000 lah. Nah, oke. Kalau kita update, oh, ini kenapa? Apakah tipenya? Nah, kita cek lagi di sini, tipenya submit button, kelasnya name-nya ubah, kelasnya btn primary. Oh, ini ya kesalahan lagi ya. Kalau ini div untuk modal body. Nah, si form ini harusnya di bawah footernya. Jadi harus ngebungkus si buttonnya gitu ya. Refresh. Terus kita refresh ulang ini ya. Kita klik lagi, kita ubah harganya menjadi 55.000. Ini kita buat pulsa 50k gini. Kita klik update. Ini dari pertama nih salahnya. Nah, ini dia harusnya teks, karena kita copy dari Bootstrap, jadi kita lupa ubah tipenya. Ini teks. Oke. Sekarang kalau kita belum bisa karena belum refresh lagi. Klik ubah lagi, ini jadi pulsa, ini jadi 55.000. Pulsa 50k. Nah, kodenya bisa kita buat AT50 aja. Kalau kita update, data gagal diubah. Apa yang jadi masalah? Kita cek lagi. Masalahnya berarti apa nih? Kode produk sesuai dengan kode yang diambil dari kode produk dari data. Saya tahu nih, ini apa namanya? Sebenarnya nggak error ya. Kalau kita cek ada ini masuknya, ada perubahan nih, lihat. Nggak ada ya. Ini kenapa nggak bisa? Ini berubah nih. Pulsa 50k, AT50, harganya 55.000. Apa yang salah? Karena kita nggak mengembalikan dia ke halaman tadi. Karena dia tidak dikembalikan, dianggap tidak ada perubahan di database. Oleh siapa? Oleh si ini. Nah, dia nggak menganggap ada perubahan di sini. Jadi dia dianggap gagal, pesannya gagal. Yang terjadi sebenarnya berhasil. Nah, jadi ini kita return udah, kita cek lagi ya. Misalkan kita ubah data lain, misalkan ini pulsa ini kita update, ubah stoknya jadi 1 aja, kita update. Nah, data berhasil diubah, stoknya 1. Betul ya. Begitulah tutorial atau sharing hari ini. Saya harap ini bisa jadi bermanfaat. Apabila ada yang kekurangan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.